Aku nggak akan diam aja. Klinik kecantikan Kahlis akan membuat pemberitahuan buronan. Siapapun yang bisa memberikan informasi tentang dalang kejadian di upacara, dimulainya pembangunan akan mendapatkan banyak bayaran. Kalau ada yang bisa membawa dalangnya ke hadapanku, akan kuberikan 500 juta rem. Oi, subscribe! Apa? 500 juta rem? Itu sangat mengerikan. Aku tahu, terus kenapa? Setidaknya bagiku emang layak memberi bayaran sebanyak itu. Sudahlah, aku akan kembali ke perusahaan dulu untuk menenangkan karyawanku. Mereka pasti panik karena aku ditangkap. Udah beberapa hari Pak William belum kembali juga. Iya, apakah perusahaan benar-benar akan hancur? Susah payah mendapatkan pekerjaan sebagus ini. Sayang banget. Iya, meskipun Pak William agak aneh, tapi dia sangat baik pada karyawannya. Dia sering memberikan banyak bonus pada karyawan. Tiba-tiba William pun datang. Hal itu membuat para karyawan terkejut dan bersorak gembira karena melihat William yang telah kembali ke perusahaan. Wah, heboh banget. Sepertinya aku cukup populer, nggak sia-sia aku baik pada mereka. Cepat katakan sesuatu. Mereka khawatir banget waktu kau ditangkap. Ayo beri pidato. Terima kasih atas dukungan kalian. Kalian pasti tahu, perusahaan menemui banyak masalah belakangan ini, tapi kita selalu bisa mengatasinya. Aku juga tahu kekhawatiran kalian. Aku jamin perusahaan kita nggak akan tumbang, dan hanya akan semakin baik. Bagus Pak William, katakan lebih banyak lagi. Pak William, aku ingin punya anak denganmu. Kau pernah menyentuh bokongku waktu aku baru masuk kerja. Apa-apa aku terlalu memanjakan mereka? Harga diriku menjadi bos jadi hilang. Hehe, tenang aja, aku tahu kalian udah bekerja keras demi perusahaan. Bulan ini bonus kalian bahkan dilipat gandakan. Wah, Pak William hebat. Pak William butuh pacar nggak? Aku yakin bisa menjadi pacar yang baik. Pacar apanya? Masih ada Bu Keti. Aku akan jadi selingkuhan Pak William aja. Hehe, mulai sekarang aku akan mengabdi pada Pak William dan Bu Keti. Keti yang mendengar perkataan itu membuat dirinya merasa terlalu baik pada karyawannya hingga membuat mereka berani bicara seperti itu. William dan Keti pun pergi ke sebuah ruangan. William merasa sedikit tenang karena masalah bagian dalam sudah selesai dan sekarang dia tinggal memikirkan masalah lainnya. Keti berkata pada William, selama William berada di penjara, Ray Orlando sempat datang ke perusahaan. William pun terkejut mendengarnya. Dia masih berani mencarimu? Dia nggak pernah menyerah ya? Dia datang untuk membicarakan masalah pembangunan gedung. Bagaimanapun juga sebelumnya Yuli yang mengurus hal itu. Sekarang Yuli dipecat jadi diambil ahli oleh Ray. Pembangunan apanya? Aku memberikan proyek ini kepada keluarga Orlando hanya karena Yuli. Sekarang Yuli dipecat. Buat apa terus bekerja sama dengan mereka? Hentikan sekarang juga. Melanggar kontrak perlu membayar 1 miliar rem. Apa kau yakin? Kau mau menggantikan mereka dengan siapa? Iya, aku yang mengeluarkan uang. Mereka membuatku nggak senang. Aneh banget kalau aku masih mau bekerja sama dengan mereka. Untuk kandidatnya ada banyak. Baiklah, kalau kau mau menggila aku temani aja. Lagi pula itu uangmu. Aku rasa kau juga nggak akan membiarkanku hidup kekurangan. Kau selalu memahamiku. Kalau terus begini, aku akan semakin menyukaimu. Kalau kau bukan melakukan ini demi Yuli, seharusnya aku akan lebih senang. Oh iya, ada satu hal lagi yang perlu kau tangani. Aku perlu kau membuat pemberitahuan buronan. Keesokan harinya klinik kecantikan Kahlis membuat pemberitahuan buronan. Hadiah 500 juta rem menggemparkan seluruh dunia. Rakyat biasa, pembunuh atau prajurit bayaran sangat menginginkan hadiah itu. Tindakan ini sensasional. Bagaimanapun juga, William sangat terkenal. Orang-orang gak akan curiga dia akan kabur. Sementara itu, ini juga membuat semua orang tahu kegilaan William. Berani membuat pemberitahuan buronan secara terbuka di Liongkok, yang hukumnya sangat ketat. Hal ini membuat murka para petinggi. Diego, sang petinggi Petamli, menyuruh William untuk membatalkan pemberitahuan buronannya, bukannya takut. William malah menawarkan sejumlah uang jika Petamli bisa memberikannya petunjuk untuk menemukan dalangnya. Bahkan William akan membayar 1 miliar rem jika Petamli mau membantunya. Negara kita adalah negara hukum. Pemerintah nggak akan mengizinkan hal seperti itu terjadi. Benarkah? Waktu aku ditindas, kenapa kalian nggak melindungiku dengan hukum? Sial, kau menusuk orang berkali-kali, masih bilang kau yang ditindas. Mereka cuman orang-orang suruhan yang nggak penting. Kali ini kau harus menemukan dalangnya baik dalam kondisi hidup maupun mati. Hei, apa kau belum paham perkataanku? Pemerintah nggak akan mengizinkan hal seperti itu terjadi di Liongkok. Oh, maksudmu selama bukan di Liongkok nggak masalah kan? Katie, buat pemberitahuan buronan di luar negeri.
Tambahkan hadiahnya menjadi 700 juta rem. Oke. Bukan itu maksudku. Udahlah kalau begitu, kapan kau akan membatalkan pemberitahuan buronan di Liongkok? Itu tergantung pada kalian. Jangan kira aku nggak tahu. Dengan kemampuan kalian, kalian bisa menyelidiki apapun. Selama dalangnya belum tertangkap, pemberitahuannya nggak akan dibatalkan. Kau nggak boleh macam-macam di Liongkok. Kau harus membatalkan pemberitahuannya sebelum besok. Kau mengancamku? Aku bahkan berani melawan Pak Jack yang jabatannya di atasmu. Kau pikir aku akan takut padamu? Diego yang sudah lelah dengan perdebatan itu pun memilih untuk pergi. Bukankah itu berlebihan? Orang itu bahkan nggak memandang wali kota Gemarang di Gemarang. Dia pasti bukan orang biasa. Masalah ini nggak akan bisa diselesaikan dengan cara biasa. Tiba-tiba salah satu karyawan datang dan memberitahu bahwa ada salah satu dari keluarga Orlando yang datang. William pun memerintahkan agar menemuinya di ruang rapat. William yang sudah menduga itu adalah Ray pun ingin memberikannya pelajaran. Namun Katie meminta William untuk tidak membawa masalah pribadi ke dalam urusan bisnis. Tidak lama dari itu Ray Orlando pun masuk. Dia langsung bertanya pada Katie, kenapa Katie menghentikan kerjasama mereka. Katie berkata bahwa semua keputusan di perusahaan ada pada William, dan dia menyuruh Ray untuk membicarakannya dengan William. Ray yang kurang percaya diri pun menanyakan hal itu pada William. Hah, siapa kau? Emangnya kau pernah bekerja sama denganku? Aku bekerja sama dengan Yuli, bukan kau. Begitu masuk langsung melewatiku dan malah mencari Katie. Sikap macam apa itu? Kalau kau membatalkan kontraknya secara sepihak hanya karena Yuli, aku akan meremehkanmu. Ya udah, lagi pula aku nggak deket denganmu. Buat apa aku peduli? Aku udah berkonsultasi dengan pengacaraku. Cuma perlu 1 miliar rem untuk biaya pelanggaran kontraknya kan? Aku akan bayar. Sialan, William, pembisnis macam apa kau? Kau mau membayar 1 miliar rem hanya karena masalah pribadi? Mana bisa pembisnis seperti itu? Seorang pembisnis harus mementingkan uang. Begini aja, keluarga Orlando bisa mengurangi profitnya 10%. Ini pasti akan menjadi pilihan terbaik untukmu. Aku baru saja menggantikan posisi Yuli. Kalau secepat ini kehilangan sebuah bisnis, apa kata para pemegang saham? 10%? Hah, 50% pun nggak bisa. Itu uangku sendiri, setelah aku mau menggunakannya untuk apa. Kau nggak berhak mengajariku cara berbisnis. Pergilah, hal ini nggak bisa dibicarakan lagi. Katie, kau juga pembisnis, kau juga tahu ini nggak benar. Apa kau juga ingin ikut menggila dengannya? Di keluarga kami dia yang membuat keputusan. Mendengar perkataan itu, Ray Orlando pun terkejut dan tertusuk-tusuk hatinya. Melihat nggak ada harapan lagi, Ray pun pergi dan berharap William bisa memikirkan keputusannya lagi. Kau sengaja membiarkanku tetap berada di ruang rapat ini, hanya agar dia melihat sikapku kan? Udah puas? Bagus banget, ekspresinya marah banget. Tawaran ini menggoda banget. Mengurangi profit 10%. Kita bisa menghemat lebih dari 1 miliar rem. Selain itu, kau harus mengerti, selain keluarga Orlando, nggak banyak orang yang bisa menerima proyek sebesar ini. Apa kau nggak melihatnya? Keluarga Orlando nggak bisa diandalkan. Tadinya aku bekerja sama dengan mereka karena Yuli. Aku mau menggunakan keluarga Orlando untuk mengontrol orang lain. Sekarang Yuli udah dipecat. Mereka juga udah nggak berguna. Apa-apaan? Kau hanya mau balas dendam untuk Yuli? Jangan bahas tentang Yuli terus. Aku udah tahu harus memilih siapa untuk menggantikan keluarga Orlando. Udah waktunya untuk memanfaatkan wajah gantengku ini. Sore hari di sebuah kafe, terlihatlah William yang sudah membawa bunga untuk menggoda Vivian. Vivian mawar ini mekar seperti kegantenganku dan mewakili niat tulusku ini untukmu. Oh. Jangan diam aja, aku jadi terlihat bodoh. Kau kenapa? Masih marah? Sejak aku berkenalan denganmu, aku pernah berkelahi untukmu, memberimu uang, dan juga membiarkanmu mendapatkan keuntungan dariku. Bagaimana denganmu? Gak usah bahas tentang Katie dulu. Kau bukan cuma memberikan semua hal bagus pada Yuli, kau juga mendapatkan Alexa dengan mudah di Rakarta. Apa segitunya? Aku gak layak diperhatikan. Ini semua hanya kebetulan. Aku udah punya janji duluan dengan Yuli, harus ku tepati. Sedangkan Alexa menyelamatkan nyawaku. Kenapa dikatakan seolah-olah aku genit banget? Jangan mengungkit cewek lain di depanku. Tapi kau duluan yang mengatakannya. Aku udah membatalkan kontrak dengan keluarga Orlando dan aku mau menyerahkan pembangunan gedung klinik kecantikan Kahlis padamu. Benarkah? Kau sebodoh itu? Membatalkan kontrak bukanlah hal kecil untuk proyek sebesar itu. Setidaknya, kau harus membayar sekitar 1 miliar rem. Demimu, 1 miliar rem gak ada apa-apanya. Seharusnya kau tahu betapa berharganya kau bagiku.
Dibandingkan denganmu, uang gak ada apa-apanya. Dari mana kau belajar bermulut manis seperti itu? Receh banget. Aku jadi merinding. Aku cuma ingin membuatmu senang, aku sendiri juga merinding. Pokoknya, ini kabar bagus. Akhirnya aku mengalahkan Yuli 1 kali. Vivian, ada satu hal lagi yang perlu bantuanmu. Bantu aku mencari dalangnya. Kalau berhasil, aku serahkan semua penjualan pil pincai di William Utara. Dibandingkan dengan dalangnya, aku rasa kau harus lebih berhati-hati terhadap Alexa. Dia jauh lebih berbahaya dari yang kau kira. Apa kau sangat memahami Alexa? Bukan hanya Yuli, Vivian pun begitu waspada terhadap Alexa. Hah? Setidaknya sejauh ini setahuku Alexa nggak berbahaya seperti yang mereka katakan. Alexa adalah sainganku. Aku nggak mau membicarakannya dari belakang. Tiba-tiba telepon milik William pun berdering dan ada satu pesan dari Ramon yang sedang menjaga Kayla. Dia berkata bahwa Kayla telah direbut. William yang melihat itu pun bergegas pergi dengan Levi. Singkat cerita, sampailah mereka di villa tempat penyekapan Kayla. Dan terlihatlah Ramon yang sudah tergeletak penuh dengan luka. William yang melihat itu pun panik dan menanyakan apa yang terjadi pada Ramon. Ramon pun menjelaskan bahwa tindakan para penyusup sangat aneh. Mereka bisa menghindari kamera di sekitar villa. Ramon yang merasa bersalah pun meminta maaf pada William dan siap untuk dihukum. William pun memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri karena Ramon sudah melakukan yang terbaik. William menyuruh Ramon untuk pergi ke rumah sakit dan mengobati lukanya. Sedangkan Levi masih sibuk dengan ide memasang ranjaunya. Hal itu membuat William kesal padanya karena perbuatan memasang ranjau akan mengakibatkan dirinya dianggap teroris. Menurut perkataan Ramon, mereka mungkin terus mengawasi diam-diam dan menunggu kesempatan. Jadi kalaupun kita menaruh ranjau, mereka mungkin juga akan mengingat lokasinya. Yang lebih parahnya, aku menyiksa Kayla separah itu di ruangan bawah tanah. Setelah pulih, dia pasti akan berusaha membunuhku. Meskipun aku punya teknik energi ratum, cewek itu paling ahli dalam membunuh diam-diam. Dia nggak akan melawanku secara berhadapan. Pak, lihat ada tulisan di dinding. Pak William, kau harus panjang umur. Hah, sekarang diincar oleh pembunuh hebat ini, takutnya ke depannya aku nggak bisa hidup tenang lagi. Kalau tahu begini, seharusnya aku tiduri dia secara paksa. Setidaknya hubungan kami akan lebih baik. Halo William, ada apa? Kau udah mau membatalkan pemberitahuan buronannya? Diego, membatalkan apanya? Apa aja kerja Petamli? Bisa-bisanya membiarkan banyak pembunuh dari Gapanis masuk ke vilaku? Udah begitu masih saja membual bisa menyelidiki tentang siapapun. Hah? Menyelidiki apanya? Hah? Pembunuh dari Gapanis? Benarkah? Kau nggak bercanda kan? Kalau perkataan William benar, ini adalah masalah besar. Sekarang aku sebagai rakyat Liongkok yang baik merasa terancam. Ini semua karena kelakuan Petamli. Sebaiknya kalian segera menemukan para pembunuh itu demi keamanan publik. Oke, akan kami usahakan. Kalau kau pun orang baik, nggak akan ada rakyat jahat di Liongkok. Dia sengaja menelponku untuk membuatku kesal. Pemberitahuan buronannya belum dibatalkan sampai sekarang. Nggak tahu apa yang pemerintah pikirkan. Bisa-bisanya nggak memberiku perintah apapun. Aku jadi nggak tahu harus berbuat apa. Hohehe, pantas aja atasan suka mencari bawahan untuk menjadi kambing hitam. Saat lagi bad mood enak banget kalau ada tempat pelampiasan. Lagi pula Kayla udah kabur. Gak ada gunanya memikirkan banyak hal lagi. Lebih baik urus hal penting lainnya aja. Dalam beberapa hari selanjutnya, William tinggal di markas rahasia militer. Setelah mematikan HP-nya, dia berjuang keras untuk meneliti pil baru. Tidak lama kemudian, pil baru berhasil dibuat. Di bawah perintah William, para prajurit wanita yang bertugas membantunya mulai mempelajari prosedurnya dan memperbesar produksinya. Siang hari, di luar markas rahasia. Kakek keluarga Niall kita udah deket banget dengannya, tapi dia masih aja berwaspada terhadap kita. Dia sendiri yang mengurus hal-hal pentingnya. Para prajurit cewek hanya bisa membantunya sedikit. Haha, jangan terlalu dipikirkan. Dia punya alasannya sendiri untuk melakukan itu. Kita nantikan saja pil apa yang bisa dibuatnya kali ini. Kakek Ronald mulai bulan depan jumlah produksi pil pincai, dan pil barunya udah bisa meningkat. Untuk saat itu tolong kau urus masalah pembelian untuk pihak militer. Haha, oke. Untuk masalah harga jangan terlalu tinggi. Gampang. Nanti aku beri kau diskon 30% dari harga pasaran. Diskon 30%? Haha, setauku, kau nggak pernah memberi diskon pada siapapun. Keluarga Niall akan menerima kebaikan ini. Semua perbelanjaan untuk militer dan diskon 30% ini emang sangat membantu.